di lantai bawah aja, di meja resepsionis. Kenapa? Kok harus kerja di lantai bawah? Dia menginfokan kalau di sini ada penunggunya, ada roh perempuan di kamar apartemen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 549. Yeay. Selamat mendengarkan di Spotify, selamat menyaksikan di YouTube teman Kliwon dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore. Semoga sehat, rezekinya lancar, segala urusan lancar. Seperti biasa, sekali-sekali gue mau cerita dulu nih, ada cerita lucu. Ini dari tentang mana? Mireya. Oke. Ada horornya karena berkaitan dengan rumah hantu. Rumah hantu di kota tua. Jadi abis gue pulang dari Ambon, anyway ada satu teman Kliwon di Ambon. Aduh, aku mau nyapa. Siapa namanya? Nanti deh aku cari lagi ya. Nanti kita panggil aja kakak. Halo kakak. Pas di Unpati, ada yang tahu podcast Malam Kliwon? Gitu teriak. Oh, teriaknya gitu? Kesurupan. Teriaknya sih gitu lah. Ada. Wih, ya ampun, terima kasih banyak teman Kliwon, mudah-mudahan kita bisa terus menghibur ya. Teman Kliwon Ambon. Mantap. Nah, pulang dari Ambon langsung tuh gua ngajak anak-anak ke kota tua lah. Di kota tua tuh udah last minute banget, jam 9 karena jam 10 kan tutup. Nah, Mireya excited banget ngelihat rumah hantu. Serem banget pak, rumah hantunya di depan banyak juga, banyak setan-setannya gitu. Di depan kafe itu kan. Udah Baby udah nangis-nangisan tuh. Aku mau pak gitu. Kamu aja lah gitu. Belilah tiket, ditemenin sama kakaknya satu, kakak Rista. Nggak lama nangis Mireya. Ya maknya ngamuk-ngamuk kan. Udahlah lain kali gak usah diturutin. Tuh anak serem tuh. Udah akhirnya sama eyangnya bertiga-tigaan nih. Tas naik. Ya gue tunggu di luar dong. Ini kita cerita cepetnya aja dah. Udah keluar nih Mireya sama bertiga, sama ada kan harus berlima ya sama rombongan lain gitu. Nendang-nendang gitu. Wah, gaya nih anak nih. Mungkin udah berhasil melewati. Kenapa? Nanti aja ya ceritain. Pokoknya ya kesel deh. Untung setannya nggak bisa disentuh pak. Gitu. Iya, untung setannya nggak bisa disentuh. Nyokap gue bilang iya tadi tuh sebelum masuk ada arahan. Nggak boleh disentuh, nggak boleh ada kamera. Oh ini maksudnya. Iya pak, soalnya kalau yang di PRJ itu boleh dipegang gitu-gitu. Emang kenapa nak? Gue bilang kan. Iya, jadi kan setannya nggak tentu. Ada yang jatuh dari mana, ada yang dibalik jeruji. Tahu nggak pak? Pas kita mau naik tangga, dari bawah tangga, ada apa yang gitu? Ada suster ngesot gitu. Ada suster ngesot pak gitu kan. Dia di bawah tuh. Dan dia ngikutin kita. Lah terus kamu kenapa marah? Iya ya samperin aja. Gue tonjok loh. Anak TK kok bahasanya begitu. Yang seneng emaknya bagus. Terus kata eyangnya, iya lo ibu takut tadi. Soalnya beneran nyamperin. Bilang teriak-teriak, gue tonjok lo. Soalnya kan dia di bawah mas. Itu kalau ditendang sama Eya melintir itu setan gitu. Kan orang cari nafkah ya. Mau ditonjok. Goblok banget. Orang lagi nyari nafkah kan. Gua tonjok lu. Ya Allah. Gini amat. Nyari nafkah ya Allah. Ya, tapi lo kebayang gak respon anak kecil begitu? Siapa yang ngedidik? Gitulah kualitas parenting ya Bimo. Karena cuma dia yang ngikutin gitu. Iya. Nah ya nyari nafkah. Orang kota tua jadi maaf ya kalau kemarin ada yang mau nonjok ya mbak atau mas yang jadi suster ngesot. Itu suster ngesot juga dalam hati kesel juga itu pasti. Tonjoknya gue tendang pala lu, ayo. Tonjoknya gue tendang pala lu bener. Dikata gue ngesot pura-pura kali. Aduh, terus dia masih kesel sampai nggak bisa disentuh sih pak. Gregetan. Zolim.
Zolim sejak cilik. Bagus, batin gua bagus nah. Bagus. Iya, berkat fun fact di episode kita kemarin, akhirnya DM kami jadi dipenuhi oleh video wombat. Nah, ada satu fakta lagi ternyata dari wombat. Aduh. Selain dia membunuh lawannya menggunakan pantat, tainya wombat tuh kotak. Oh iya, gua malah nggak tahu. Itu Gua teman Kliwon, Bang. Nih Bang, tainya wombat kotak. Ada. Itu kan rektumnya kayak apa berarti? Masa kotak? Ya itulah fakta tambahan. Oke. Aneh banget ya. Kita bacain cerita dari teman Kliwon. Ya. Ini penggemar baru PMK dari tahun lalu nih katanya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, kenalin nama aku Tri. Aku penggemar baru PMK dari tahun 2023. Aku biasa dengerin PMK pada saat gabut kerja atau perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Mantap. Oke, kita mulai ceritanya ya. Pada 2024 bulan Januari, aku memutuskan untuk resign dari perusahaan tempat aku bekerja selama hampir 5 tahun. Perusahaanku ini merupakan perusahaan besar dan lokasinya ada di salah satu gedung di Sudirman, Jakarta. Aku memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang lebih kecil dan bergerak di bidang pendidikan. Mengapa aku memilih pindah ke perusahaan yang lebih kecil? Karena posisiku naik 1 level dan salary yang cukup oke lah. Pikirku bisa menjadi batu loncatan ke perusahaan selanjutnya. Perusahaan baruku ini adalah lembaga bahasa Inggris dan lokasinya adalah di salah satu apartemen di daerah Jakarta Pusat. Tidak jauh dari lokasi kantorku yang sebelumnya. Lokasinya di lantai 7. Pada saat membuka apartemen, roomnya cukup oke karena ada ruang tunggunya. Ada kamar mandi dan meja resepsionis. FYI, di kamar apartemen itu punya 2 lantai. Di lantai atas merupakan kelas-kelas untuk mengajar, ruang guru dan 1 kamar mandi. Kesan pertama untuk lokasi kerjanya lumayan bagus lah. Jadi di lantai atas tuh ada 6 kelas dan hanya cukup untuk guru dan 1 murid, karena ini kursus yang lebih private. Waktu kerjaku Senin sampai Jumat, libur pada Sabtu Minggu. Dan untuk waktu kerja guru-guru dan resepsionis itu berbeda. Mereka libur di Selasa dan Jumat, tetapi Sabtu Minggu tetap masuk kerja karena banyak murid yang datang di weekend. Jadi pada hari Selasa dan Jumat aku akan ngantor sendiri di apartemen. Salah satu guru menginfokan ke aku, kalau hari Selasa dan Jumat Mbak Tri kerja di lantai bawah aja, di meja resepsionis, jangan di ruang guru lantai atas. Aku jawab lah, kenapa? Kok harus kerja di lantai bawah? Dia menginfokan kalau di sini ada penunggunya dan lebih dari 1. Yang dia tahu yaitu ada roh perempuan di kamar apartemen ini. Orang yang sebelumnya bekerja di sini dan di posisi yang sama sepertiku juga pernah bermimpi kalau ada perempuan yang berlari dari ruang tunggu ke lantai atas terus menuju ke balkon. Setelah itu dia lompat dari balkon. Mendengarnya aku kaget, tapi aku tidak menghiraukan ucapannya. Sebenarnya aku penakut, tapi jika dia tidak menunjukkan wujudnya di depanku gitu, atau aku gak diganggu dengan kejadian aneh, ya aku akan biasa aja. Hari Selasa dan Jumat berjalan normal seperti biasa. Walaupun aku sendirian ke kantor, tapi ya gak terjadi apa-apa. Aku kerja seperti biasa sampai bulan kedua. Masuk ke bulan ketiga di hari Selasa, sekitar jam 2 siang, alarm jam waker di salah satu kelas bunyi kencang banget. Akhirnya aku keluar dari ruang guru sambil ngecek, itu bunyi jam waker di kelas yang mana? Dan asal bunyinya dari kelasnya guru yang nyeritain ke aku soal penunggu di sini. Akhirnya aku ambil kunci dan langsung buka kelas itu.
Aku pun langsung mengambil jam waker tersebut dan matiin alarmnya. Aku sambil bergumam tuh, numpang-numpang bah, saya nggak ganggu. Tapi di saat itu aku merinding. Nggak tahu ya itu cuma perasaanku aja tuh gimana. Selanjutnya di jam 4 sore, aku mendengar suara barang jatuh yang sangat keras. Tapi aku tidak menghiraukannya. Pada saat ke kamar mandi, aku melihat selang bidet sudah terjatuh di lantai. Padahal gagang selang bidet itu tidak longgar dan selalu kencang. Aku pun bergumam lagi sambil buang air kecil. Numpang-numpang ya mbah, saya nggak ganggu. Sejak saat itu, kalau aku pulang kerja, aku selalu jalan cepat atau kadang berlari dari lantai atas ke lantai bawah sambil memastikan semua lampu, AC, dan pintu terkunci. Karena jam 6 tuh sudah mulai gelap dan aku gak suka suasana sepi dan gelap. Di bulan keempat aku kerja di situ, aku harus backup kerjaan dari resepsionis selama 2 bulan karena dia harus training ke cabang kami yang ada di Vietnam. Jadwal kerja aku juga akan disamakan dengan yang lain, yaitu Selasa dan Jumat libur. Entah kenapa aku merasa lega saat itu karena gak harus sendiri lagi saat kerja. Tapi merasa kesel karena Sabtu Minggu harus masuk kerja. Ya ada plus minusnya lah. Oh iya, di bulan keempat itu kita ada guru yang baru join dengan perusahaan kami. Dia laki-laki blasteran, sebut aja namanya Randy. Di minggu kedua dia kerja, dia cerita ke guru dan staf lainnya kalau 3 hari pertama dia kerja di sini, setiap malam selalu bermimpi tentang roh perempuan. Katanya sambil tertawa, mungkin dia mau kenalan kali. Guru lain juga cerita kalau mereka ada kelas di jam 8 malam dan sisa sendirian di kantor. Kadang mereka mendengar suara ketikan keyboard atau seseorang yang membalikan halaman yang ada di buku. Kepala guru di sana juga bercerita kalau dulu di tahun 2019, saat baru pindahan ke apartemen itu, staf admin di sana bermimpi perempuan penunggu di situ. Dan hari demi hari pasti selalu aja ada barang yang rusak, seperti gagang pintu, AC, kursi guru, sampai wastafel yang mampet. Di saat itu staf admin menyarankan untuk mengadakan syukuran dengan nyiapin makanan dan minuman, juga didoakan. Tetapi top manajemen dari lembaga kursus tersebut gak setuju karena mereka anggap itu gak masuk akal. Jadi para guru-guru dan staf melakukan patungan untuk beli makanan dan minuman supaya dapat dibagikan ke tetangga. 2 bulan berlalu, masuk ke bulan ke-6. Jadwalku kembali seperti semula. Selasa dan Jumat aku kembali masuk kerja. Yang bikin beda adalah sekarang aku kerja di lantai bawah, di meja resepsionis. Supaya aku gak takut, aku menyalakan musik jazz karena ada speaker musik di lantai bawah. Sambil bekerja, aku menikmati musik yang mengalun. Dan tiba-tiba aku mendengar senandung pendek suara perempuan. Dan itu hanya terjadi sepersekian detik. Aku berusaha mengabaikannya, dan senandung itu terdengar lagi. Waktu menunjukkan jam 6 sore, aku langsung bergegas pulang. Aku sampai di rumah jam 8:30 malam karena aku pulang bareng dengan temanku yang kerja di daerah yang sama. Bapakku membukakan pintu dan menyambutku pulang. Dan saat itu aku melihat ibuku berjalan dari arah gudang ke arah meja makan di belakang bapak. Ibuku memakai daster sambil nengok ke arahku. Saat itu aku langsung salim ke bapak dan berjalan ke arah meja makan untuk salim ke ibu juga. Bapakku tiba-tiba mengatakan, "Ibu di kamar tuh, salim sana." Dan aku membalasnya sambil bilang, "Ah bapak, orang ibu ada di meja makan."
Aku sambil berjalan ke arah meja makan, tetapi nggak ada ibu di sana. Seketika ibuku keluar dari kamar depan, aku pun kaget sekaget-kagetnya. Dan seluruh badanku merinding. Aku pun menceritakan hal itu ke bapak dan ibu. Ibuku hanya bilang, udah, cuci kaki sana, supaya nggak ada yang ngikut. Aku pun menuruti kata ibuku. Aku nggak tahu apakah itu mbak-mbak yang ada di apartemen ngikutin aku sampai ke rumah, atau ada yang lain. Di bulan ke-7 aku sudah pindah kerja, dan sekarang baru jalan 3 minggu. Doakan ya mas-mas semua, semoga kerjaanku lancar-lancar aja. Sekian ceritaku Mas Bimo. Mas Danu, semoga dibacakan. Amin. Sukses selalu buat PMK. Yes. Ya. Terima kasih. Otri ini ternyata perempuan ya. Ya karena ini nama yang cukup universal nih. Ibarat sepatu dia unisex ya guys. Ya. Saya sudah menemukan nama teman Kliwon yang mendengarkan podcast Malam Kliwon dari Pulau Maluku ya. Siapa? Kakak. Siapa ya? Katanya udah menemukan. Udah hilang lagi guys. Oh, Austin Maturbongs. Woi. Cowok cewek sih? Ada cewek, ada cowok, cuman kita nggak tahu nih yang mana nih. Nggak ada PP-nya. No. Enggak, yang kan kata lu ada yang angkat tangan di sana. Angkat tangan cewek, cuman yang cowok juga. Kak, salam ya, saya sahabat Kliwon, teman Kliwon gitu. Dan banyak, saya bilang gitu langsung. Gitu. Oke, kita balik ke cerita nih teman Kliwon. Agak terjadi sebuah kekeosan berarti setelah si Mbak ya, nih ya, Mbak Tri ya berarti Mbak Tri. ya. Si Mbak Tri ini apa tadi? Kok sekolah sih, apa namanya? Ngajar Ngantor, iya, ngantor bahasa Inggris itu tadi ya. Lembaga bahasa Inggris. Apartemennya di lantai 7. Feeling gue bawaan dari, nggak tahu ya, dari kantornya gitu dah. Bisa jadi. Kalau yang terakhir sih, iya karena dia nyetel lagu, terus ada suara senandung tadi, dia langsung pulang. Ternyata sampai rumah, di belakang bapaknya ada sosok yang pakai daster gitu. Nah iya. Maksud gua mungkin dari situ, dari kantornya itu. Kenapa ya kalau orang takut tuh selalu bilangnya numpang-numpang ya mbah, saya nggak ganggu. Kenapa bisa berasumsi kalau yang menunggu tuh mbah-mbah ya? Dari film. Dari turun temurun. Kenapa nggak santai aja gitu? Numpang-numpang cuy. Saya nggak ganggu guys. Oh, ya ada aja. Maaf ya, punten nih gitu. Sorry ya kita bang. Kan gak ganggu, ya ada aja. Temen gua dulu ada juga. Kayak gitu aja. Nggak numpang-numpang ya mbah gitu. Kesannya tuh kita lebih lemah gitu daripada. Ya kalau itu ya beda konteksnya. Numpang ya mbah. Dia nyetel lagu, ada sedandung sampai apartemen. Papa ngapain itu belakang daster gitu? Sampai rumah. Ngapain sih pak? Siapa pakai daster doang gitu? Nggak taunya bapak lagi 17-an ya. Kan ada tuh. Lagi pawai. Lagi main bola disuruh pakai daster kan. 17-an biasanya. Iya. Aduh, semutan guys. Oke, lanjut. Ya. Makasih ya Mbak Tri. Sehat-sehat di kantor yang baru. Semoga tidak ketemu arwah perempuan lagi. Ini berarti satu kantor ngalamin tuh. Dan semuanya diteror lewat mimpi. Kemampuan gue untuk menerawang tuh kayaknya makin makin tajam gitu ya. Karena
kayak ini nih, si pengirim cerita gitu. Kalau gue lihat sih dia anak ketiga. Wah. Tergambar ya dari username email. Mbak Tri. Dari namanya. Kalau anak pertama Cie biasanya tuh. Anak pertama apa ya bahasa Jawanya ya? Cie Eka. Iya biasanya Eka. Kalau Cie nggak enak banget nama Cie ya. Ada dulu kita Cia ya, paling banter ya. Cie mah panggilan ya. biasanya. Siapa? Makin kan ini bisa ditonton siapa aja. Kedengeran lah. Decil emang lu. Orang gue nanya nih emang di belakang layar nih. Makin apa? Sembarangan aja. Trembelan nih. Bener sih. Halo Om Bimo Danu, Om Bidan, dan seluruh tim PMK. Semoga semua sehat dan diberkati selalu. Nama gue R, ini udah disamarkan lah, R gitu. Gue ngikutin PMK dari tahun 2022 dan mendengarkan podcastnya mundur dari yang terbaru ke yang terlama. Sampai akhirnya gue mencapai episode 68 yang berlatar di The Jungle Cisarua. Anjay. Wah, ini kita lupa nih. Kita pernah nyebutin The Jungle-nya. Pernah nyebutin The Jungle-nya. Iya. Yang membuat saya ingin cerita. Kenapa? Karena ada villa milik keluarga yang lokasinya nggak terlalu jauh dari The Jungle. Bahkan kemungkinan besar rombongan yang mau ke The Jungle akan melewati villa keluarga kami ini. Jadi ceritanya, gue waktu kecil cukup sering jalan kaki dari villa ke area The Jungle. Namun, yang gue mau ceritain bukanlah jungle-nya, tapi villa milik keluarga gue ini. Disclaimer, nama-nama, detil lokasi sudah gue utak-atik untuk mengaburkan dan melindungi keluarga, juga properti ini, karena villa ini cukup sering disewakan. Sebenarnya gue agak bingung mulai dari mana. Jadi kita mulai dari awal, bagaimana om gue mendapatkan villa ini. Om ini memang sudah lama pengen punya tempat peristirahatan di puncak. Dan di tahun 1990-an belum ada yang namanya internet. Jadi si om cari-cari properti di iklan baris yang ada di koran. Beberapa kali si om bolak-balik Jakarta Puncak, lihat-lihat rumah dan juga villa yang ditawarkan di koran. Tapi gak ada yang cocok. Sampai akhirnya melihat tanda villa dijual yang dipasang di pagar sebuah villa yang dilalui ketika sedang melihat villa lain yang om mungkin tertarik untuk beli. Si om menghubungi nomor telepon yang tertera di pelang itu dan mengatur bertemu bapak dan ibu pemilik villa. Si om bertemu kedua pemilik ditemani tante di villa yang ingin dijual itu. Setelah melihat-lihat villa itu, si om merasa cocok dan ingin memulai negosiasi untuk membeli villa itu dengan menanyakan harga permintaan dari pemilik. Tapi pemilik tidak mau mengeluarkan harga, malah meminta om dan tante untuk menginap di villa ini bersama keluarga. Kalau cocok, baru kita mulai nego, kata bapak pemilik. Akhirnya om, tante, dan sepupu-sepupu menginap di sana akhir pekan itu. Setelah menginap di sana, om menghubungi si pemilik lagi. Intinya ditanya nih si om, cocok gak pak? Ada apa-apa gak pak? Tanya bapak pemilik. Aman pak, enak sekali, anak-anak juga suka, jawab si om. Alhamdulillah, berarti semua cocok ya, jawab si pemilik. Akhirnya mulailah negosiasi. Sampai akhirnya si om membeli villa itu. Setelah proses jual beli selesai, om baru tahu dari Pak Asep penjaga villa itu kalau bapak pemilik si villa ini tuh agak kejawen. Dan alasan kenapa om diminta menginap dulu adalah untuk mengetahui apakah keluarga om itu cocok dengan, dalam tanda kutip, yang ada di situ.
Memang keluarga Om gak pernah diganggu di sana, malah lumayan betah di sana. Namun, orang-orang lain yang menginap di sana terkadang mengalami kejadian-kejadian aneh. Ini adalah beberapa kisahnya yang gue dengar maupun yang gue alami. Beberapa tahun lalu ada teman gue menginap di sana membawa anaknya yang masih kecil, kira-kira umur 3 tahun. Anak ini senang banget bermain di villa, bahkan susah sekali disuruh tidur siang. Karena capek, ibunya tanya, kenapa anaknya gak mau tidur. Mau main sama teman-teman, di sini banyak teman-teman, kata si anak. Mereka gak pakai baju semua, Mam. Boleh pinjamin baju aku gak? Lanjut si anak kecilnya begitu. Istri teman gue ini agak ketakutan, tapi teman gue udah sering nginap di sini. Akhirnya menenangkan si istri. Jadi mereka tetap melanjutkan menginap di villa. Nah, saat malam tiba, si anak susah tidur lagi. Jadinya malah cranky. Begitu ditanya teman gue, kenapa? Si anak bilang nih, mbak-mbaknya ribut banget, aku jadi gak bisa tidur, Pa. Nah, ya udah tuh, akhirnya pagi-paginya mereka pulang ke Jakarta. Cerita selanjutnya terjadi beberapa bulan ketika kantor teman gue yang lain menyewa villa ini untuk outing. Jadi masih fresh nih, baru beberapa bulan yang lalu. Karena teman gue ini dulu sering nginep juga, jadi teman gue ini kenal dan deket juga sama Pak Asep si penjaga villa. Ketika lagi ngobrol, Pak Asep minta tolong disampaikan ke tante gue tentang salah satu pohon di villa yang perlu dipotong karena sudah mau kena kabel listrik tegangan tinggi. Teman gue ini ngomong ke gue dan ngomong ke tante. Karena si tante gak tahu pohon mana yang harus dipotong, tante telepon Pak Asep. Nanya deh tuh pohon mana yang perlu dipotong. Pak Asep kaget. Kenapa si tante tahu ada pohon yang perlu dipotong? Tante bilang Pak Asep pernah ngomong ke teman saya. Tapi Pak Asep malah bilang kalau hari itu dia sibuk sekali, jadi gak sempat ngobrol bareng dengan teman gue itu. Lah, jadi siapa yang ngobrol sama teman gue? Sampai kejadian terakhir waktu gue nginep bersama teman-teman gue tahun 2022 yang lalu. Ketika sampai, ada teman gue langsung bilang, ada ya, tapi gak ganggu sih. Kami menginap 2 malam saja, dan ada aja beberapa kejadian-kejadian minor terjadi. Seperti beberapa teman melihat bayangan-bayangan yang melintas, dan yang agak menyebalkan adalah botol saus tiram yang menghilang ketika mau dipakai buat masak. Botol saus tiram itu baru dibuka dan ditaruh di samping kompor. Begitu mau dipakai, ternyata botol itu sudah tidak ditemukan. Padahal saat itu tidak ada orang lain di dapur. Kita dengar kejadian itu bercanda. Mungkin yang ada di situ belum pernah masak pakai saus tiram kali. Jadi dia pinjam gitu. Sampai detik ini saus tiram itu belum dibalikin. Puncaknya terjadi di malam itu. Kami main kartu sampai malam dan lumayan ribut. Setelah menang, gue bangun untuk ke toilet. Tiba-tiba gue mencium wangi bunga melati dan gue yakin 100% di villa itu tidak ada pohon melati. Gue yang menganggap ini teguran untuk ganti shift. Akhirnya gue bilang mau tidur. Tapi teman yang melihat perubahan ekspresi muka gue yang mendadak membujuk gue untuk lanjut main lagi. Ternyata dia takut kalau gue tinggal tidur, yang mengakibatkan mereka bakal diganggu. Udah segitu dulu ya, Pas Bimo Danu dan teman-teman. Semoga semua terhibur. Terima kasih Mas R ya. Mas R ini cerita dari sebuah villa milik keluarganya ya. Yes sir. Yang dibeli tahun 90-an awal. Iya. Berarti sampai sekarang sewanya villanya masih sering disewain tuh. Masih ya. Bisa kali kita pinjem bang buat outing. Nggak dulu. Kan udah ada background ceritanya. Nggak apa-apa, ntar kita bawain saus tiram yang banyak. Nih lu kalau mau pinjem nih cuman tuh. perkara saus tiram doang ya.
Ini kita bawain, mau saus padang, saus tiram. Gue bawain tiramnya deh, yang Tuh. belum dijadiin saus. Kalau Tuh. mau sih. Saya Lezat bawa- dan bergizi. Nah, kita bawain tiram mentahnya mau nggak? Betul, dengan cangkang lembutnya. Nah, Tapi harus dikerok dulu. emang agak effort, tapi Bener. worth it kok. Beruntung ya, jadi tiram itunya dikotil ya guys ya. Susah banget udah. Langsung Atau mau kerang bulu. lah. Oh, ini tayang di YouTube juga ya. Oke. Ngomongin biota laut ya. Wah, gua baru kali ini kena ubur-ubur. Hah? Asli Bukan bulu kesenggol. babi. Wah, bulu babi kan di dasar. Lah ini di lagi dengkul. berenang. Iya, lagi snorkeling. Gue panik, bini gue langsung, "Wih, kenapa? Karena gue langsung teriak, "Balik gitu." Wah, nggak enak banget, Pak. Kena ubur-ubur, ini masih bekas nih. Akhirnya 2. Lu perhatiin ubur-ubur apa trio ubur-ubur? Kalau trio biasanya Bang Ocit datang. Terus Iya, yang gue pikir untung gue nggak ke muka gitu ya, plok di muka. Wih, sensasinya nggak enak banget, Pak. Kayak 2.000-an jarum nusuk, terus ada panasnya, terus udah nggak jelas deh. ya kesetrum ya. Wah, nggak jelas rasanya. Dan bebekas lagi, anjir. Nah, apa ya? Sungut. Apa sih istilahnya? Ubur-ubur tuh Kan nggak kelihatan jellyfish ya. kagak kelihatan, transparan. Iya. Kalau gue pernahnya ini nginjek pari kecil gitu loh. Oh. Jadi kan ya pantai kan masih cetek gitu ya. Namanya gue masih SD. Jalan, cuk. Jadi kaki gue nginjek, gue kaget, dia kaget. Lah ya emang dia kaget. Gitu sama-sama wah gitu sama-sama. Loh. Ih, Gitu. Menjek aja lu. Di Pulau Seribu tuh. Ada satu pari yang nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. Contoh apa tuh? Nggak usah lah. Ada satu pari yang tukang mukul pohon pisang. Pari Fernande. Ayo. Pari Fernande. Oke, itu tadi cerita dari teman Kliwon. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Kita ngingetin juga buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di YouTube-nya PMK, silakan langsung kirim email ke kontak.pmk@gmail.com. Yes. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.